Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Permen Media Proper Fitment di segmen Permen Manis. Nah, melanjut ke episode sebelumnya, ini di workshopnya Siantar Men, di workshopnya Siantar Men Racing Team, Mas. Bersama Mas Anis lagi. Nah, gue pengen nanya nih sebelum ke mobil nih, Mas. Gue pengen sebenarnya kegiatan sehari-hari lu tuh apa sih, Mas? Kegiatan sehari-hari gue, ya gue kuliah sama bantu-bantu bokap aja ya. Sama bantu-bantu ya. Oke, yang membantu itu sih bukan. Nah, bagi yang belum menonton episode sebelumnya ini, Mas Anis ini merupakan salah satu pembalap dari Siantar Men Racing Team yang mengikuti seri-seri di ISOM ya, Mas? Iya. Yang mengikuti seri-seri balap ISOM. Bagi yang belum tahu apa itu ISOM, bisa langsung cek video sebelah nih. Nah, sekarang kita akan bahas mendetail ke mobilnya nih, Mas. Ini yang lo pakai untuk balap ini nih Honda Jazz ya, Honda Mas? Jazz. Tahun berapa sih, Mas? Tahun 2015. Tahun 2015. Yeah. Nah, jadi kita tahu kalau sebenarnya di ISOM itu bukan hanya menggunakan mobil Honda doang ya, Mas ya? Ya, banyak macam-macam. Nah, ini yang paling penasaran sih sebenarnya. Gua tanya, kenapa di antara yang lain lu pilih Jazz, Mas? Soalnya dulu awalnya pertama dibeliin bokap udah. Oke. Iya. Ya kita nerima aja kan. Terus dan juga menurut gue ya, balapan di Honda tuh kan semua mesin regulasi semua kan sama kan. Maksudnya antara mobil lain itu nggak beda-beda jauh lah. Iya. Di situ juga melatih skill tuh menurut gue. Memang yang lebih ditonjolkan skillnya dalam balapan ini. Iya. Nah, itu. Tapi ini gue penasaran nih, lo jadi dibeliin bokap awalnya mobil ini ya, Mas ya? Iya. Itu apakah memang pada dasarnya lo itu dicekokin sama bokap lo untuk ikut balap, Mas? Iya. Atau memang ini buat harian sebenarnya mobil ini? Enggak, dulu sebenarnya rencananya gue pengen ikut Brio dulu. Mau ikut Brio dulu? Iya. Brio sempat gue pakai harian. Gue ngalamin tragedi lah, kebalik tuh mobil, gak jadi kan. Oke. udah langsung beliin ini. Langsung dibeliin ini. Iya. Dan langsung ikut balap ya waktu itu ya, Mas ya? Iya. Langsung ikut balap. Oke. Lu berarti pakai mobil ini udah berapa tahun, Mas? Dari tahun 2018. Dari tahun 2018 sekitar 3-4 tahun berarti Iya. lah ya, 3-4 tahun. Nah, lu ibaratnya waktu yang cukup lama lah itu sama mobil lu kan. Berarti lu ada mungkin sejarah atau kejadian-kejadian unik sama di mobil gitu. Iya. Apa kira-kira, Mas? Sejarah yang nggak gue lupain tuh tahun pertama gue balap di Jazz. Oke. Itu 2018. Udah kita konstan di podium dan akhirnya juara di tahun pertama. Juara umum Honda. Merupakan sebuah sejarah yang bagus nih, achievement lah ya, Mas ya. Iya. Di masa-masa muda didorong sama orang tua juga untuk mengikuti hobinya kan, dan alhamdulillahnya bisa podium ya, Mas ya. Ya, alhamdulillah. Oke. Nah, ini bagi yang penasaran nih sama spek apa aja nih yang disematkan di mobil ini sama Mas Anis untuk mengikuti ISOM kita next. Menyangkut tentang spesifikasi modifikasi yang dilakukan Mas Anis ini, karena memang kebutuhannya untuk balap, jadi pasti ada regulasi dari si ISOM tersebut agar mobil tersebut bisa mengikuti ya, Mas ya. Iya. Nah, untuk kelas yang Mas ikuti nih, regulasi apa aja sih yang dikasih oleh panitia untuk bisa mengikuti, Mas? Kalau di kelas Honda tuh sebenarnya dibatasin, Mas. Regulasinya kayak mesin standar
Terus boleh pakai unit chip doang kan, nggak boleh standalone gitu. Oke, nggak boleh sama. Terus paling exhaust system udah gitu deh. Sama roll bar lah, Oke. wajib tuh. Kalau dari body Mas? Kalau dari body enggak sih, enggak ada sih. Nggak ada. Paling bobot berat minimal. Bobot berat minimal. Iya, ada minimal beratnya. Oh, memang diregulasi dari berat keseluruhan ya Mas ya? Iya. Oke. Nah, lanjut nih. Tadi kan udah kita bahas regulasinya. Jadi makin penasaran nih sama modifikasi apa aja nih khusus mobilnya Mas Anies pakai nih. Mulai dari eksterior dulu Mas, yang udah diganti apa Mas? Ya. Paling dari kaca belakang itu udah kita ganti polikarbonatnya. Terus sama bagasi udah kita entengin pakai fiber. Udah dientengin pakai fiber. Iya, udah itu doang. Kalau luar itu aja ya. Sama mungkin ini ya stiker-stiker pemanis karena memang Iya. Mas Anies ini mengikuti tim Siantar Racing Team. Ini livernya kurang lebih kayak gini. Kita lanjut ke interior kali ya Mas ya. Interior sih kayaknya kelihatan banyak banget berubah Mas. Iya, iya. Interior tuh wajib roll bar. Wajib roll bar. Roll bar wajib. Untuk 6 titik. Terus bucket seat. Bucket seat. Bucket seatnya pakai apa nih Mas? Pakai Sparko yang ada kupingnya tuh. Sparko Tahu ada. juga namanya. Sparko. Ya nanti dimasukin sinematiknya. Barangkali ada yang tahu di komen, silakan. Terus apa lagi Mas? Terus sama setir paling ganti juga kan. Sama gua tuh pakai ada beberapa gauge gitu. Oh, pakai beberapa gas memang untuk melihat kondisi si mobil juga ya Mas Iya. ya. Daripada dipaksain takutnya Kenapa-napa ya meleduk. takutnya. Iya, bener. Oke, kita lanjut ke permesinan kali Mas ya. Sini. Nah, untuk permesinan ini yang mengikuti balapan ini sebenarnya apa aja sih Mas yang boleh diubah sama yang spesifikasi yang ada di dalam mobil Mas ini? Kalau di mesin tuh kita semua merata, mobil standar. Mobil standar. Iya, mobil standar. Paling boleh kan di blueprint balance ulang lah. Blueprint ya? Balancing, ya. Terus yang untuk diganti tadi sempat bilang kalau exhaust boleh diganti ya Mas ya? Exhaust boleh, full system boleh. Sama Kopling, kopling. Iya. Oke. Sama bisa pakai piggyback, dashtek. ya. Piggyback. Dashteknya pakai apa? Pakai unit chip. Pakai ini sih. Oke, tadi kita udah bahas ke di atas nih ya. Ada body, ada interior. Nah, sekarang kaki-kakinya nih Mas. Kaki-kakinya apa aja yang udah diubah Mas? Kaki dari sektor kaki-kaki gua pakai Aragosta. Oke. Terus semua busing-busing arm udah di poliuretan, dikerasin gitu lah dari standarnya. Sama paling gue dari pengereman tuh brake pad pakai endless. Brake padnya pakai endless. Nah, kalau untuk velg gimana? Oh, kalau velg gua beli NKR RP01. Lebar 7. Bisa disebut tulang. Iya, NK tulang. Oke. Kalau bannya pakai Ban dari GT Radial pakai SX2. pakai SX tuh ya. Oke. Kan tadi udah dibahas kaki-kaki nih Mas. Iya. Karena kaki-kaki ini menurut gue yang paling fatal sih dalam ya kendaraan apapun ya Mas ya. Iya, Karena dia semuanya. bersentuhan ya. Karena dia bersentuhan dengan aspal langsung kan. Nah, khususnya untuk balapan ini nih Mas, seberapa penting sih setup kaki-kaki buat sebuah balapan itu Mas? Penting banget soalnya kan kita di kelas Honda yang pakai mobil standar lah, kan antara mobil satu dengan mobil yang lain kan spek mesin istilahnya sama semua lah. Iya. Yang dibedain itu settingan kaki-kaki, driving style-nya. Betul. Ya itu yang berpengaruh banget. Berarti juga menurut memang si kaki-kaki ini itu juga bisa apa namanya, kaki-kaki dan driving style-nya juga berkesinambungan ya Mas ya. Iya. Untuk membantu lu juga gitu loh Mas. Iya, bikin ya gimana cara biar ke depan deh. Itu cara bawanya juga kan.
Nah, terus ngomongin soal ban nih mas, sebenarnya ada regulasi nggak sih mas untuk di Xiaomi ini mas? Ada. Penggunaan bannya? Ada. Oke. Kita di kelas Honda hanya boleh pakai ban produksi Indonesia. Produksi Indonesia. Iya. Produksi Indonesia dan kebetulan masnya pakai GT Radial. XX2 ya mas ya? Iya. Oke. Nah, tadi kita udah bahas spek Honda Jazz-nya punya Mas Anies nih. Sekarang gue mau nanya nih, kalau bisa dibilang mobil itu alirannya apa sih mas? Apa ya istilahnya, kayak proper racing lah. Proper racing. Biasa kan mobil ini dibangun emang dikhususkan buat balap. Betul. Emang nggak boleh dipakai harian lah. Dan juga modifikasinya ya juga dipantau lah ya, ibarat Iya. namanya balapan ada regulasinya, ini menyesuaikan ya mas. Iya, menyesuaikan aja. Jadi bisa bilang ini proper racing. Kalau orang-orang luar nih ngeliatnya kan kayak anak mobil kayaknya banyak duit di dunia. Gue pengen nanya lagi nih, untuk membangun ini nih dari awal kira-kira lo habis berapa mas? Estimasi aja. Estimasi ya? Keseluruhan. Di luar mobil apa plus mobil? Di luar mobil lah, karena harga ini kan udah pada tahu. Iya. Ya paling kisaran habis 100 sampai 150 lah. 100 sampai 150 itu untuk mobil aja ya? Iya. Itu untuk mobil aja, belum untuk mengikuti balapannya ya? Iya. Nah, karena yang mengikuti balapan tadi estimasi harganya sudah disebutkan di video sebelumnya. Jadi kira-kira dikalkulasiin tuh. Kalau orang yang mau ikut mungkin di seri depan, kira-kira habis segitu. Nanti dijumlahin aja. Kita mau menanyakan 2 pertanyaan yang paling sakral nih di segmen Permen Manis nih. Yang pertama, gue mau minta pendapat lu dong mas. Di antara banyaknya modifikasi ini, tapi gue pengen nanya, seberapa penting sih kita memilih parts, atau karena di mobil kelihatan velg kali ya, velg yang original mas? Sebenarnya kita pengennya juga pakai yang original. Pengennya pakai yang original. Tapi di regulasi ada berat minimum velg juga tuh terdapat di situ, minimal 5 kilo. Minimal sedangkan velg original kan pasti di bawah 5 kilo tuh beratnya. Iya betul. Ya, mau nggak mau kita pakai yang biasa aja. Tapi kalau untuk di luar deh mas, kayak misalkan pemakaian sehari-hari gitu kan, menurut lu gimana tuh mas? Kalau untuk pemakaian original? Ya, itu nyesuaiin budget juga sih sebenarnya kan. Iya. Dan keinginan pemiliknya mau gimana, serah sih sebenarnya itu. Yang penting mungkin jangan terlalu maksain lah ya. Iya, jangan. Karena memang yang original itu terjamin safety-nya, karena research and development-nya udah panjang. Gue mau nanya pertanyaan satu lagi mas. Karena ini nama channelnya Proper Fitment, gue pengen nanya sebenarnya pendapat lo apa sih arti modifikasi yang proper bagi Mas Anies? Modifikasi proper menurut gue ya yang sesuai kegunaannya lah. Kayak misalkan gue modifikasi ini mobil, kita harus modifikasi sesuai regulasi Ya. dan juga safety-nya harus terjaga lah, harus terjamin istilahnya safety-nya. Benar. Menurut gue setuju banget sih ini. Apa namanya? Karena memang mobil ini bisa dibilang mobil balap lah ya. Mobil balap kan identik dengan suaranya yang keras banget mas. Ketika maksudnya notabene mobil biasa kalau pakai suara yang kayak gitu kan, apalagi di kota ya mas ya, Di jalanan raya. iya itu kan agak mengganggu sebenarnya. Iya sebenarnya gitu sih. Jadi benar kata Mas Anies, diperuntukkan khusus Kegunaannya. kegunaannya. Iya. Betul. Sebelum penutup mas, gua mau nanya, tadi kita udah bahas segala macam regulasi balapannya, regulasi mobilnya lah segala macam. Iya. Nah tapi untuk si personnya, si orangnya sendiri itu apa sih mas yang harus dipersiapkan mas? Kalau dari orangnya sih, yang pertama tuh racing suit. Oke. Ya, kedua helm udah pasti. Betul. Terus di helm itu ditambah ada Hans gitu yang buat leher. Yang buat leher ya kan. Terus glove sama sepatu paling. Glove sama sepatu. Iya. Oke. Oh, balaklava. Sama balaklava. Iya. Nah, itu semua memang kita harus penuhi ya mas ya, buat keselamatan kita juga Iya. tuh. Kita nggak tahu Di dalam trek kan ada bahaya. Betul, namanya Nggak ada yang tahu juga. ada yang lewat takutnya
itu hari yang tidak baik ya Mas. Iya. Jangan sampai dah. Jangan sampai, pokoknya jangan sampai. Nah, Safety udah nomor satu, udah benar. safety nomor satu, benar nih. Makanya bagi yang lo nanya kenapa sih sebenarnya regulasi balapan itu ribet banget, tapi menurut gua sih karena memang yang satu yang harus dijaga memang keamanan si orang itu sendiri yang paling utama Mas ya. Yang pertama keamanan orang itu sendiri, dan mobil juga khususnya Jazz ada regulasinya masing-masing, itu juga kan sesuai regulasi dari ISOME juga ya Mas. Kita udah bahas semuanya nih sama Mas Anies. Jadi mudah-mudahan dengan adanya video ini bisa memberikan informasi bahwa bagi yang belum tahu kalau Indonesia ini punya ISOM loh. Iya, ada balapan resmi. Ibaratnya masih sebuah olahraga juga kali ya. Iya. Masih sebuah sport lah gitu. Ini balapan yang dibuat oleh Indonesia yang harus kita dukung supaya ya semakin gede lagi gitu. Semakin maju lah. Semakin maju Industri untuk dunia balap juga, Indonesia. ya. Benar ya Mas ya. Oke, mungkin sekian aja nih Mas Anies. Ini BTW thank you banget, tempatnya udah bisa gua satronin ke sini. Iya, nggak apa-apa, nyantai aja. Mendung-mendung. Sering-sering sini. Oke. Sama ini satu lagi Mas. Ini mobil katanya mau dijual ya Mas? Iya. Bener ya? Bagi ada yang mau, sikat. Nah ini ceritanya ada yang mau jual nih mobilnya nih. Nah bagi penonton yang mau atau tertarik nih bisa DM ke Proper Fitment atau langsung ke Masnya nih. Masnya IG-nya apa nih Mas? IG gua @badrouf. @badrouf. Nah bagi yang mau nanya-nanya di situ juga boleh nih untuk ISOM, dan ini mudah-mudahan dibalas lah. Tapi baik orang baik. Pasti dibalas. Kalau untuk ini ada media sosial nggak Mas? Siantar Mas? Oh ada. Ada. Media sosialnya Siantar Men Racing Team. Siantar Men Racing Team ya. Nah itu bagi yang mau nanya, bagi yang mau apa tentang ISOM, feel free untuk bertanya. Oke, gue tutup ya Mas ya, ini terima kasih banget. Makasih juga udah datang mampir sini. Terima kasih banget. Buat kalian yang nonton jangan lupa tekan like dan share informasi ini ke semua orang, dan juga komen nih. Nggak apa-apa, ada komen apa aja, mau ngejelekin hostnya juga nggak apa-apa. Oke, makasih banget yang udah nonton. Thank you, sampai ketemu lagi. Bye.